Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan membuat video mengenai uji perbandingan dua sampel independen. Sebelum kita melakukan pengujian ini, perlu saya sampaikan bahwa pada video-video sebelumnya saya sudah memberikan video tutorial tentang dasar-dasar SPSS ya, dari variable view, input data, data view dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan statistik deskriptif ya, dari pemusatan data, penyebaran data, bahkan ada sebagian uji normalitas. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi dengan uji-uji prasyarat, seperti halnya ada uji validitas dan reliabilitas. Kemudian dilanjutkan lagi dengan uji-uji asumsi klasik. Nah, pada bagian ini sudah mulai masuk pada analisis statistik inferensial. Analisis statistik inferensial itu terbagi menjadi dua, ada yang parametrik dan non parametrik. Parametrik itu jika analisisnya itu memenuhi beberapa asumsi ya. Jadi ada prasyarat, misalnya ada normalitas. Jadi untuk sebelum melakukan uji tertentu, jadi statistik parametrik itu mensyaratkan beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Tapi jika kita tidak menggunakan asumsi-asumsi apapun, kemudian kita langsung bisa menggunakan statistik non parametrik. Namun antara analisis parametrik dengan non parametrik tentu kevalidannya atau kekuatan objektivitas hasilnya itu lebih kuat adalah yang statistik parametrik. Dalam teknik analisis statistik di sini yang digunakan misalnya ada uji T, uji ANOVA, regresi, korelasi, analisis jalur dan lain-lain. Itu semuanya mensyaratkan ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji ini. Nah, kenapa hal tersebut dikatakan sebagai statistik parametrik? Namun untuk statistik non parametrik itu misalnya seperti halnya uji tanda, Mann-Whitney, ya, kemudian uji Wilcoxon, itu semuanya tidak perlu memerlukan pemenuhan terhadap asumsi-asumsi tertentu. Sedangkan untuk analisis uji asumsinya sudah dibahas pada video sebelumnya. Yang pertama kita masuk pada grafiknya ini. Jadi statistik secara umum ya, ada inferensial, ada deskriptif, kemudian ada parametrik dan non parametrik. Yang parametrik itu yang memenuhi beberapa asumsi. Nah, maka nanti ada uji T, ANOVA, regresi, korelasi, analisis jalur dan seterusnya. Nah, semua uji yang terkategorikan pada parametrik itu harus memenuhi beberapa asumsi terlebih dahulu. Tapi jika kita tidak menggunakan asumsi-asumsi tertentu, tapi langsung menganalisis data, kita bisa menggunakan statistik non parametrik, yaitu uji tanda, Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Walsh, dan seterusnya. Nah, uji independen sampel t-test atau uji perbandingan dua sampel independen adalah uji parametrik yang digunakan untuk menganalisis perbedaan mean antara dua kelompok yang berbeda. Jadi ada dua kelompok yang berbeda yang kita uji perbedaan mean-nya. Nah, dengan menggunakan program SPSS, pengambilan keputusannya itu tinggal melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signya lebih besar daripada 0,05 menunjukkan atau dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok penelitian. Sebaliknya, jika nilai signya kurang dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan rata-rata antar kelompok penelitian. Jadi sebagai latihan pada video kali ini, untuk melakukan uji independen sampel t-test digunakan data di bawah berikut ini. Kita punya data seperti ini ya. Ada variabel Y, kemudian ada variabel X1 dan X2. Kita akan membandingkan variabel X1 dan juga variabel X2. X1 di sini yang menggunakan metode active learning dan menggunakan metode ceramah. Nah, dalam hal ini yang diteliti adalah
bagaimana kepercayaan diri siswa ketika menggunakan metode yang pertama yaitu yang X1 atau ketika metode yang kedua. Kemudian nanti akan kita bandingkan kedua eh, kelompok tersebut. Dan tentu saja kelompok ini adalah kelompok yang berbeda ya. Kelompok sampelnya itu berbeda. Misalnya kalau dalam atau di tingkat pendidikan itu ada kelas A untuk metode active learning, kelas B ada metode ceramah. Seperti itu misalnya. Langsung saja untuk pengujiannya kita masuk ke IBM SPSS 28. Di sini saya sudah mempersiapkan untuk settingan variable view-nya seperti ini ya. Jadi saya ambilkan metode karena ada dua, maka value-nya adalah active learning yang pertama, yang kedua adalah ceramah. Kemudian untuk kepercayaan diri none saja. Setelah semua di set di variable view, kemudian masuk ke data view. Maka dari data yang tadi ya, data ini kita masukkan. Karena ini adalah masuk kategori 1, ini masuk kategori 2. Nah, ini dia datanya ya. Saya masukkan. Saya hilangkan. Nah, dia masuk metode yang pertama, ada 15 data di situ ya. Kemudian ada metode yang kedua. Untuk uji perbandingan dua sampel independennya, langsung saja kita klik analyze. Kemudian setelah klik analyze, kita masuk ke compare min ya, compare min. Kemudian di sini ada independent sample di test ya. Klik. Nah, kemudian untuk tes variabelnya kita masukkan kepercayaan diri. Kemudian untuk metodenya kita masukkan ke grouping variabel. Pada langkah ini kalian klik dulu define groupnya. Nah, kemudian kalian ketikkan di sini satu, kemudian grup yang kedua 2, karena ada dua kelompok kita ya. Kemudian di continue. Setelah itu langsung saja di oke, maka akan keluar yang namanya output IBM SPSS-nya ya. Nah, di sini kalian bisa melihat nilai signifikansinya saja atau menggunakan nilai T-hitung. Jadi kalau misalnya dari awal saya runtut sekilas tentang grup statistiknya, N jumlah datanya 15, ini rata-ratanya ya. Untuk yang active learning ternyata rata-ratanya 36,33, ceramah 31,33, dan seterusnya. Ada standar deviasi dan standar error. Lah, untuk melihat signifikan atau tidaknya tinggal lihat taraf signifikansinya ini ya. Sehingga berdasarkan output ini kita bisa mengambil keputusan apakah ada perbedaan antara dua kelompok tersebut atau tidak. Cara yang kedua juga bisa menggunakan nilai T di sini dengan membandingkan pada distribusi T tabel ya. Tentu saja menggunakan DF, degree of freedom. Ada degree of freedomnya itu 28, sampelnya kan 30, berarti 28. Jadi berdasarkan output tersebut ya, karena nilai signya adalah itu adalah 0,029 kurang dari 0,05, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil rata-rata tes kepercayaan diri siswa antar kelompok yang mendapatkan perlakuan metode active learning dan kelompok metode ceramah. Berarti kelompok yang active learning dan kelompok metode ceramah itu berbeda. Itu adalah untuk kesimpulannya. Nanti bisa dijabarkan lagi untuk misalnya kebutuhan untuk bab 4 dalam sebuah penelitian skripsi atau yang lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.